Oke, jadi hari ini kita akan membahas soal part B. Nah, di dalam part B, teman-teman nanti akan ketemu dengan soal yang lumayan panjang, dan di sini teman-teman akan ditugaskan untuk memeriksa mana kata yang tidak sesuai, tidak cocok, atau bahkan salah dalam kalimat tersebut. Artinya, teman-teman itu akan selalu diminta untuk menganalisa dan menemukan mana yang error. Nah, dalam hal ini teman-teman harus membandingkan antara kata-kata yang bergaris bawah, kan nanti soalnya itu berbentuk beberapa kata yang bergaris bawah dalam kalimat. Nah, tugasnya cocokin tuh kata yang bergaris bawah itu, pikirkan apakah dia cocok atau sesuai dalam kalimat tersebut. Kalau cocok ya udah tinggalin. Tapi kalau misalnya salah, maka itu yang akan kita jadikan jawaban. Jadi kita mencari jawaban yang salah ini dalam part B ini. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, maka teman-teman kan tidak mungkin tuh membaca semua soal karena soalnya kan panjang-panjang, akan habis waktu karena waktu yang tersedia bagi kita hanya 30-40 detik. Makanya kita butuh tips dan trik bagaimana cara mengerjakannya dengan cepat dan tepat tentunya. Nah, dalam hal ini soal tipe part 2 ini akan selalu meminta teman-teman untuk mencocokkan mana modifier, mana yang head, apakah mereka berdua sesuai atau enggak. Oleh karena itu, hari ini kita harus fokus mempelajari modifier dan head. Oke, yang pertama nih. Perhatikan di sini posisi ada modifier, ada head, ada modifier juga, ada tanda panah juga. Nah, modifier itu adalah kata yang memberikan penjelasan tambahan, informasi tambahan, atau keterangan tambahan bagi headnya. Sementara head itu sendiri adalah kata yang sedang dibicarakan, kata yang menjadi pembahasan, atau kata yang sedang kita fokuskan. Misal nih kayak kita bilang good boy, yang sedang kita bicarakan goodnya apa boynya? Boynya kan, maka boy ini adalah head, sementara goodnya adalah modifier, kayak gitu. Kenapa? Karena memang goodnya ini memberikan penjelasan bagi si boy, bukan boy menjelaskan kata goodnya di sini. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi nanti kita akan memeriksa apakah modifier ini cocok dengan headnya atau tidak. Kalau tidak sesuai maka itu yang akan jadi jawaban, gitu ya. Lalu sekarang kita perhatikan posisi dari modifier. Modifier itu kadang ada sebelum head, kadang juga dia berada atau muncul setelah head. Maka apa saja yang menjadi modifier? Lihat tabel pertama. Kolom pertama maksud saya. Lihat di situ ada adjektif tanda panah ke noun. Nah, tanda panah itu kita baca dapat menjelaskan. Jadi adjektif dapat menjelaskan noun. Nah, maka kalau teman-teman nanti ketemu dengan kata yang bergaris bawah, anggap saja itu noun, terus di depannya ada adjektif, maka jangan disalahkan. Kenapa? Karena memang adjektif dapat menjelaskan noun. Artinya adjektif nanti menjadi modifier bagi si noun ini, maka jangan disalahin. Jadi kalau ada noun di belakang kata sifat atau kata sifat muncul sebelum noun, jangan disalahin, itu benar. Atau misalnya teman-teman ketemu dengan verb ing dan verb 3 yang muncul setelah noun, itu juga jangan disalahkan. Kenapa? Karena memang verb ing dan verb 3 yang muncul tiba-tiba atau verb palsu ini nantinya akan berfungsi menjadi adjektif dan memberikan penjelasan bagi noun. Gitu. Karena kadang kayak gini teman-teman. Kadang tuh kita berpikir bahwa kok bisa tiba-tiba verb ing atau verb 3 muncul, kan harusnya harus ada ISMR. Nah iya, tapi itu teori dasar untuk teman-teman, ini teori advance, sehingga nanti teman-teman akan dikenalkan dengan yang namanya metode reducing, metode ellipsis, metode abridgment, dan metode omitting. Disinilah tingkat advance dari grammar, sehingga nanti kita tidak masalah tidak menggunakan ISMR, tapi langsung menggunakan verb ing dan verb 3 dengan catatan verb ing dan verb 3 tersebut kita fungsikan sebagai adjektiva atau adjektif. Makanya nanti kalau tiba-tiba teman-teman nemu noun terus ada verb diikuti verb ing, jangan disalahin, itu sudah benar kayak gitu ya. Yang kedua sekarang, kalau misalnya nanti teman-teman ketemu dengan verb, adjektif ataupun adverb dan di depannya ada adverb, maka jangan disalahin. Kenapa? Karena adverb dapat menjelaskan verb, adjektif, dan adverb itu sendiri. Nah, adverb ini kadang muncul di depannya verb, kadang juga dia muncul di belakangnya. Begitupun juga dengan adjektif. Jadi jangan salahin apabila ada adverb
di depan adjektif, di depan verb ataupun di depan adverb lainnya. Itu pasti sudah benar. Kayak gitu ya. Nah, itu cara kita itu nanti menganalisa apakah kata yang bergaris bawah tersebut salah atau enggak. Jadi tinggal cocokin aja pada si tabel gitu ya. Oke, kalau tadi kita berbicara tentang bagaimana cara menentukan yang mana yang kira-kira salah dan mana yang kira-kira tidak salah atau benar, maka sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menjawab part 2 itu sendiri. Yang pertama adalah yang harus teman-teman lakukan adalah jangan baca soal tersebut. Kenapa? Kalau baca soal itu pasti buang-buang waktu tuh. Terus bagaimana yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah fokuskan pandangan teman-teman pada kata yang bergaris bawah. Ingat, fokuskan pandangan, pikiran, analisa, dan kepekaan pada kata-kata yang bergaris bawah saja. Kan ada 4 itu nanti yang bergaris bawah. Fokuskan pada satu aja dulu, tidak harus semuanya, satu aja. Fokus dari depan aja. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pertama adalah cocokkan kata yang bergaris bawah tersebut dengan kata sebelum dan sesudahnya berdasarkan tabel. Jadi teman-teman nanti cara yang pertama itu cocokin aja kata yang bergaris bawah tersebut sesuai nggak dengan kata sebelum dan sesudahnya berdasarkan tabel di atas. Kalau cocok lewatin, kalau nggak cocok berarti itu jawabannya. Kayak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang. Sebelum dan sesudah of pasti ada kata benda atau noun phrase. Jadi kayak gini, hati-hati terhadap of. Kalau teman-teman ketemu dengan of, hati-hati. Di depannya pasti kata benda. Maka kalau sebelum of ini bukan kata benda berarti disitulah jawabannya. Artinya disitulah kata yang tidak cocok. Ingat, sebelum of dan sesudah of pasti sebuah kata benda atau noun phrase. Gitu ya. Ingat-ingat nih baik-baik. Terus yang kedua nih, yang ketiga. Jika ada verb yang bergaris bawah, maka langsung periksa atau konfirmasi subjeknya karena biasanya nggak cocok. Jadi kayak gini. Kalau teman-teman itu ketemu dengan sebuah kata kerja di dalam soal dan dia digaris bawahin, maka langsung konfirmasi subjeknya. Kenapa? Karena biasanya tidak cocok antara subjek dan kata kerjanya. Kenapa nggak cocok? Karena biasanya kan kayak gini. Kalau dalam present tense, kalau subjeknya tunggal maka kata kerjanya kan wajib ditambahkan s ataupun is. Nah dalam soal TOEFL itu biasanya nggak ditambah. Misalnya she eats rice gitu kan. Maka di soal nanti akan kayak gini. She eat rice. Gitu aja. Jadi mereka tidak menggunakan yang namanya tidak menggunakan namanya s. Atau sebaliknya. Kan kalau subjeknya jamak tidak perlu tambahkan s, tapi mereka tuh ditambahin s gitu. Makanya kalau ada kata kerja yang bergaris bawah, konfirmasi pada subjek sudah cocok apa enggak dianya, gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat sekarang. Lihat di sini, jika ada dua kata yang bergaris bawah, maka hati-hati karena biasanya ketukar. Contoh nih misalnya good boy yang tadi itu kan, good boy. Nah, di dalam soal tuh dibalik tuh, jadinya boy good. Akhirnya salah kan? Kalau ada dua kata bergaris bawah, hati-hati biasanya ketukar. Tidak selalu, tapi biasanya. Contoh lagi, beautiful girl akan jadi girl beautiful. Maka tugas kita apa? Balik itu. Harusnya beautiful girl bukan girl beautiful. Maka disitulah kata yang tidak cocok dalam kalimat. Kayak gitu teman-teman ya. Itu yang poin keempat. Poin kelima, pastikan setiap countable noun memiliki determiner. Jadi kayak gini, kalau teman-teman ketemu dengan sebuah kata benda bergaris bawah, maka satu hal yang harus teman-teman lakukan, teman-teman tanyakan apakah kata benda tersebut bisa dihitung atau enggak. Kalau dia bisa dihitung, maka di depannya wajib ada yang namanya determiner. Kalau determiner ini anggotanya ada 5. Salah satunya adalah artikel. Kalau yang lainnya itu butuh waktu kita untuk menjelaskannya. Butuh 1 kali pertemuan. Jadi kalau teman-teman mau mempelajari mendalam secara spesifik materi TOEFL, gabung ke kelas reguler aja. Insya Allah itu udah buka tanggal 1 ini. Oh, sekarang ya. Dia sudah buka tuh biasanya. Tapi kelasnya nanti tanggal 20 gitu ya.
Itu kalau mau belajar materi secara mendalam. Nah, di sini kalau teman-teman ketemu dengan yang namanya kata benda, pastikan di depan ada determiner apa enggak. Kalau tidak ada berarti noun tersebut salah. Gitu. Tapi kalau di depan sudah ada determinernya maka aman-aman aja tuh. Gitu ya. Itu poin ke-5. Poin ke-6. Sekarang hati-hati terhadap modifier yang berupa noun. Karena noun atau noun yang menjelaskan noun. Kenapa? Karena kan biasanya yang menjadi modifier itu paling utamanya adalah adjektif, bukan kata benda. Memang tidak salah, noun ketemu noun tidak salah. Contohnya bookstore. Aman saja. Kenapa? Karena memang kata book yang paling depan kan bookstore. Booknya itu memang tidak punya adjektif. Tapi kalau teman-teman ketemu dengan kata-kata seperti heat, temperature, heat itu adalah kata benda dari kata hot. Maka selama dia memiliki adjektif, pakai adjektifnya dulu, jangan pakai kata bendanya dulu. Makanya saya bilang, kalau teman-teman ketemu dengan sebuah kata benda, ada dua kata benda yang bersamaan atau yang kita sebut dengan noun adjunct, maka hati-hati. Terutama pada modifiernya, karena biasanya dia harus diganti menjadi adjektif. Kayak gitu ya. Dan yang terakhir di sini adalah jika ada adjektif yang muncul setelah verb, maka kemungkinan besar dia salah. Kenapa salah? Karena yang bisa menjelaskan verb hanyalah adverb, bukan adjektif. Jadi selalu hati-hati terhadap hal ini. Oke, coba teman-teman perhatikan soal nomor 1. Di soal nomor 1 teman-teman ketemu dengan yang namanya soal yang panjang banget di situ dan tidak mungkin kita baca semuanya. Kenapa? Karena kita akan habis waktu kalau kita membaca semuanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus teman-teman lakukan adalah yang pertama adalah fokuskan pandangan teman-teman dan perhatian teman-teman pada kata yang bergaris bawah. Lalu konfirmasi atau cocokkan kata tersebut dengan kata sebelumnya dan kata setelahnya. Cocok atau enggak tuh berdasarkan tabel. Kalau cocok ya berarti kita skip. Kalau enggak cocok berarti itu jawabannya. Gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Sekarang kita coba nih ya. Yang pertama kita ketemu dengan a little. A little itu merupakan sebuah adverb dan dia ketemu dengan is. Cocok apa enggak? Jawabannya oke-oke aja. Kenapa? Karena is itu boleh diikuti adjektif, noun, ataupun adverb, atau bahkan verb ing dan verb 3. Jadi is itu bisa dibilang dia yang paling fleksibel. Boleh ketemu dengan apapun tuh. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi little dengan is tidak bermasalah. Yang kedua sekarang. Lihat a little ketemu dengan a longer. Longer itu merupakan sebuah adjektif, sementara a little sebuah adverb. Adverb ketemu dengan adjektif jelas aman. Lihat tabel di atas. Kenapa? Karena memang adverb dapat menjelaskan adjektif. Jadi alpha aman banget tuh. Sekarang yang kedua nih. Lihat, ada that then. Dua kata bergaris bawah. Hati-hati, biasanya ketukar. Kita analisa aja nih. Yang pertama teman-teman ketemu dengan yang namanya that then. Setelah itu that-nya ketemu dengan longer. Itu sudah bermasalah. Karena kenapa? Yang pertama karena kayak gini. Longer itu penambahan IR itu atau komparatif. Ini nama materinya komparatif. Itu selalu ketemu dengan than. Contohnya I am taller than, you are smaller than. Jadi setelah kata smaller, longer dan yang lainnya pasti langsung ketemu dengan than. Tidak mungkin ketemu dengan that. Itu kesalahan pertama. Yang kedua, sekarang lihat than ketemu dengan of. Itu juga salah. Kenapa? Than itu merupakan conjunction. Of itu preposisi. Seingat tadi tipsnya sebelum of pasti itu kata benda. Tidak mungkin conjunction. Maka itu kesalahan yang kedua. Maka gimana cara memperbaikinya? Coba balik. Than-nya di depan, that-nya di belakang. Pasti benar tuh. Loh, bukannya that itu sebuah conjunction? Ya memang. That itu merupakan conjunction, tapi juga perlu diingat bahwa that itu juga bisa berfungsi sebagai noun ataupun pronoun. Jadinya di sini that ini tidak berfungsi sebagai conjunction, tapi dia berfungsi sebagai pronoun atau noun. Jadi disitulah yang bermasalah. Kita cuma kebalik aja dia. Harusnya that-nya di belakang, then-nya yang di depan.
Lalu bagaimana dengan yang Charlie? Yang Charlie di sini teman-teman ketemu dengan N not. N itu adalah juga se-fleksibel is. Kenapa? Karena N itu boleh diikutin apapun, diikuti not, diikuti adjective, diikuti adverb, diikuti kata kerja, diikuti to infinitive pun juga aman-aman aja N itu. Dia jarang banget bermasalah kayak gitu. Kecuali N ini dalam kasus pairing. Pairing itu adalah materi yang mana menjelaskan bahwa ada kata yang selalu bersamaan kemanapun dia berada. Itu biasanya kita bahas di pertemuan ke-6 tuh, kalau di materi di kelas reguler kayak gitu. Terus jadi intinya Charlie ini aman teman-teman. Lalu not ketemu dengan so. Not itu kan merupakan adverb, so juga merupakan adverb. Not dengan so ketemu adverb aman banget sesuai tabel di atas. Sekarang kita lihat nih, so ketemu dengan gracefully. Gracefully itu merupakan adverb karena adanya ly di belakang. Maka so ketemu dengan gracefully aman banget karena so adverb, gracefully juga adverb, aman. Sekarang yang terakhir nih, gracefully ketemu dengan curve, aman apa enggak? Jawabannya aman aja. Kenapa? Gracefully itu adverb, terus curve itu verb palsu atau verb asli, terserah itu. Maka gracefully ketemu dengan verb jelas aman banget karena adverb dapat menjelaskan verb. Maka yang bermasalah di sini cuma ada di Bravo doang. Harus kita tukar tuh, gitu ya. Oke, sekarang coba kita perhatikan yang nomor 2. Yang nomor 2, teman-teman ketemu langsung dengan of new. Kita bandingkan of dengan introduction. Of itu preposisi, sebelum of wajib kata benda. Dan introduction itu sudah merupakan kata benda. Kenapa? Karena semua yang berakhiran tion, ion itu semuanya pasti kata benda. Sekarang setelah of itu juga pasti ketemu dengan kata benda. Lihat di sini, of ketemu dengan new. New itu merupakan adjektif. Apakah salah? Jawabannya tidak. Kenapa? Kan setelah of itu wajib ketemu kata benda. Di sini dia ketemu dengan new. Kenapa nggak salah? Jawabannya karena di belakang new ada kata benda. Karena kayak gini konsepnya. New itu kan adjektif, spesies itu kata benda. Maka adjektif ini tidak dianggap ketemu dengan of. Tapi of ini dianggap ketemu langsung dengan new species. Ingat, adjektif itu pasti selalu nempel pada kata benda. Contoh, anak baik. Jadi baik itu tidak bisa dilihat karena dia sudah menyatu pada kata anak tersebut, gitu. Sehingga of di sini tidak terhitung bertemu dengan new, tapi dia terhitungnya ketemu dengan spesies karena new itu hanya sifat bagi spesies. Jadi alpha aman banget. Lalu bagaimana dengan Bravo? Di situ ada kata offers. Offers itu merupakan sebuah kata kerja. Kalau dia kata kerja, konfirmasi pada subjeknya. Mana subjeknya? Lihat. The introduction of bla 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 sampai islands itu semuanya subjek. Kalau teman-teman ketemu dengan subjek yang panjang banget kayak gini, maka yang harus teman-teman lakukan adalah mencari subjek inti. Ini namanya complex noun phrase. Biasanya ini kita pelajari di pertemuan ketiga kalau di kelas reguler. Jadi kompleks noun phrase itu adalah noun phrase yang dimodifikasi. Dan komponen yang digunakan untuk memodifikasi itu ada 4. Salah satunya itu adalah preposisi. Dan 3 lainnya itu ada masih 3 lainnya dan itu harus dijelasin secara detail nanti untuk mengetahui urutan-urutannya. Makanya saya tidak bisa jelasin di sini karena waktunya kita terbatas. Yang penting teman-teman tahu bahwa salah satu penyusun dari kompleks noun phrase itu adalah si preposisi ini. Maka kalau teman-teman ketemu dengan subjek yang panjang, maka subjek intinya itu selalu di depan preposisi. Yang mana? Introduction. Itu subjek intinya. Berapa introductionnya? 1. Kalau 1, maka pasti dia kata kerjanya ditambahkan S dan oversnya sudah ditambah S. Maka alpha Bravo aman banget tuh. Nah, terkadang kita kan kayak gini. Kita mengira bahwa di sini overs ini salah. Kenapa salah? Karena subjeknya jamak. Mana subjeknya? Islands. Nah, itu kesalahan kita. Padahal islands ini hanyalah subjek komponen dalam pembentukan kompleks noun phrase.
Makanya kita tidak bisa melihat bahwa islands itu adalah subjek. Enggak, bukan subjek dia. Dia hanyalah komponen. Subjek intinya ada di introduction tunggal. Makanya kata kerjanya tambah S gitu ya. Terus yang Charlie nih. Yang Charlie teman-teman ketemu dengan kata responsively, ketemu dengan of. Udah jelas tuh. Itu yang salah tuh. Kenapa? Ingat prinsipnya yang tadi. Sebelum of wajib kata benda. Responsively berakhiran ly itu pasti adverb tuh. Makanya karena dia merupakan sebuah adverb, tidak mungkin dia akan menjadi jawaban. Nah, penjelasan tentang adverb ini biasanya kita jelasin di pertemuan ke-5 kayaknya. 5 atau 6. Karena komponen pembentuk adverb itu banyak teman-teman. Jadi kita harus benar-benar mempelajarinya, karena dengan hanya mengetahui adverb saja, teman-teman itu bisa mendapatkan banyak jawaban loh. Serius nih, kayak koma adverb yang kemarin tuh, itu kan sebenarnya dipicu oleh adanya adverb. Makanya kita mempelajari adverb itu bisa dibilang sangat krusial juga untuk tataran TOEFL. Dan biasanya kita itu pelajari di hari ke-5 atau hari ke-6 tuh. Gitu ya. Jadi yang jelas di sini Charlie-nya salah karena dia harus kata benda. Kata benda dari responsively apa? Response tulisannya. Nah, itu yang harus kita ganti. Makanya Charlie yang akan salah. Lalu bagaimana dengan si delta, sistem? Ingat, sistem itu kata benda. Kalau teman-teman ketemu dengan sebuah kata benda, lihat dia, hitung dia. Dia kata benda yang bisa dihitung atau enggak? Oh, sistem itu ternyata bisa dihitung. Maka kalau dia bisa dihitung, maka di depannya pastikan dia punya artikel atau determiner. Ada enggak artikel? Oh, ada. A natural. Maka delta aman. Yang bermasalah cuma di Charlie doang, gitu ya. Oke, selanjutnya coba perhatikan soal yang nomor 1 lagi nih, di contoh soal kedua. Teman-teman kan panjang banget tuh, lebih panjang malah dari contoh yang tadi tuh kan. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah fokuskan pandangan pada kata yang bergaris bawah. Teman-teman langsung ketemu tuh, slow. Slow itu merupakan sebuah adjektif. Lihat, konfirmasi dengan kata sebelumnya. Sebelumnya ada kata developed. Itu merupakan kata kerja. Ingat tipsnya, kalau ada kata sifat yang muncul setelah kata kerja, kemungkinan besar dia salah. Kenapa? Karena slow itu tidak dapat menjelaskan develop. Yang bisa menjelaskan apa? Adverb. Makanya kita ganti dia menjadi kata slowly. Develop slowly. Kayak gitu teman-teman. Maka alpha jelas bermasalah. Lalu bagaimana dengan si Bravo, assuming? Assuming itu lihat di depannya ada koma, itu namanya koma parallel structure yang dihasilkan dari metode reducing. Jadi kayak gini. Ketika teman-teman masuk pada teori yang advance nanti, maka teman-teman ketemu dengan yang namanya reducing dalam parallel structure. Umumnya reducing itu ada pada klause. Tapi reducing itu juga bisa terjadi pada tataran parallel structure. Dengan syarat ada and dan di situ ada kata kerja juga. Nanti untuk spesifiknya teman-teman harus mempelajari dasar-dasarnya dulu baru bisa masuk ke sini nanti. Jadi kalau misalnya belajar dasar-dasarnya itu kayak belajar parallel structure itu apa, terus belajar klause itu apa, belajar reducing itu apa. Parallel structure itu biasanya kita jelaskan di pertemuan ke-5 juga. Terus reducing itu pertemuan ketiga, dan elipsis itu di pertemuan ketiga atau keempat. Di situ teman-teman harus menguasai itu dulu, baru teman-teman bisa masuk pada analisa ini. Tapi singkat cerita, assuming itu tidak bermasalah karena dia itu dihasilkan dari reducing dalam parallel structure, aman banget dia. Lalu bagaimana dengan present? Present itu ada 3 tuh, ada yang kata benda, ada yang kata sifat, ada juga yang kata kerja. Kalau kata sifat dia dibaca present, kalau dia sebuah kata benda juga dibaca present, tapi kalau kata kerja dibaca present. Gitu. Dan di sini nih merupakan kata sifat. Lihat, present itu ketemu dengan its. Its itu merupakan determiner. Nah, determiner ketemu dengan yang namanya kata sifat itu aman-aman aja. Karena memang determiner ini boleh ketemu dengan apa aja teman-teman, kecuali dengan yang namanya kata kerja, kecuali itu. Jadi selain kata kerja dia aman banget. Sekarang lihat, present ini kan adjektif, ketemu dengan gracious, berakhiran os di belakang itu pasti adjektif.
Adjektif ketemu adjektif boleh apa enggak? Jawabannya tidak boleh tuh. Kecuali di belakang ada kata aspek. Ada kata-kata benda. Contohnya seperti aspek. Aspek ini kan merupakan kata benda. Maka present ketemu dengan kata gracious itu aman banget. Kenapa? Karena gini. Aspek itu kan sebuah kata benda, dan kata benda itu boleh memiliki lebih daripada satu kata sifat. Contoh nih misalnya, buku yang warna hitam dan mahal. Berarti kita bilang the expensive black book gitu kan. Booknya satu, tapi kata sifatnya ada dua. Ada expensive, ada black, ada the. Tiga malah. Maka di sini nggak masalah teman-teman. Yang bermasalah kalau ada adjektif ketemu adjektif tapi tidak ada kata bendanya. Itu baru bermasalah tuh. Contoh, I buy a new good book. I buy a new good book. New dan good adjektif, booknya adalah kata bendanya. Coba sekarang hilangkan kata bendanya. I buy a new good. Saya membeli sebuah baru bagus. Nggak jelas. Kalau nggak ada kata bendanya jadinya nggak jelas. Makanya adjektif ketemu dengan adjektif itu tidak boleh kalau tidak diikuti kata benda di belakang. Kalau ada kata benda maka aman-aman aja dia. Kayak gitu ya. Maka jelas di sini present gracious aspect itu tidak masalah. Dan yang terakhir ada kata-kata white. White ini merupakan sebuah kata sifat bertemu dengan kata avenues yang sudah ada s-nya. Jadi tidak bermasalah karena memang adjektif dapat menjelaskan sebuah kata benda. Jadi yang bermasalah cuma di alpha aja. Oke, yang terakhir teman-teman ketemu dengan yang namanya soal yang panjang juga. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah jangan sekali-kali membaca soal. Kalau baca soal habis waktu. Contoh nih, throughout her long career, the Grace Kelly has been known for her ability to capture the distinct rhythm of the New York speech in the. Itu tidak akan cukup dan itu benar-benar menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga dan menghilangkan konsentrasi. That's the problem. Makanya yang harus kita lakukan jangan baca tuh, buang-buang waktu. Langsung aja fokus pada kata yang bergaris bawah karena disitulah masalahnya gitu. Jadi daripada kita mundar-mandir cari masalah, mending kita langsung ke masalah yang sudah terlihat. Yang mana? Yang bergaris bawah. Di situ pasti letak masalahnya. Yang pertama di sini ketemu dengan kata length. Length itu merupakan kata benda dari kata long, panjang. Artinya kalau ada length kata benda bertemu dengan career yang juga kata benda, hati-hati, ingat modifier itu umumnya di depan. Makanya length ini pasti jadi modifier untuk kata career. Dan ingat bahwa hati-hati terhadap kata benda yang jadi modifier. Kenapa? Karena selama dia masih punya adjektif maka lebih utama pakai adjektifnya dulu. Length punya adjektif enggak? Punya, yaitu long. Makanya length di sini harus kita ganti menjadi kata long, long career. Jadi yang bermasalah si alpha juga nih. Kayak gitu ya. Yang kedua, sekarang lihat ability. Ability itu merupakan sebuah kata benda yang bisa dihitung. Maka pastikan di depannya ada yang namanya determiner. Ternyata sudah ada, yang mana? Her. Her itu salah satu dari anggota determiner. Jadi bravo, aman. Lalu bagaimana dengan si distinct dan yang Charlie? Yang Charlie juga aman-aman aja. Karena kenapa? Karena distinct ketemu dengan the itu aman karena the itu merupakan sebuah determiner. Dan di belakang juga ada dia ketemu dengan rhythm. Rhythm itu merupakan sebuah kata benda yang bisa dihitung dan dia diawali oleh adjektif, jelas aman. Karena adjektif dapat menjelaskan kata benda. Jadi Charlie aman. Delta teman-teman ketemu dengan kata speech. Speech itu merupakan sebuah kata benda juga tapi tidak bisa dihitung. Kalau kata benda yang tidak bisa dihitung itu tidak masalah, tidak usah menggunakan determiner. Nah, materi ini saya jelaskan biasanya di pertemuan ketiga nih atau di pertemuan kedua nih. Di pertemuan kedua tentang frase dan kompleks non phrase. Nah, disitulah teman-teman itu belajar apakah ini kata benda yang bisa dihitung atau tidak. Ini adalah klause ataukah ini frase.
ataukah ini kata benda yang sudah benar atau dia masih ada yang kurang. Itu nanti kita bahas secara mendetail di situ tuh. Makanya bagi teman-teman itu khusus yang ingin belajar aja, ingin belajar atau misalnya memperdalam materi-materi TOEFL, ya hitung-hitung kan 2021 kan LPDP nih buka nih, beasiswa banyak buka di 2021 dan semuanya kan butuh TOEFL. Jadi kalau misalnya kita persiapkan dari sekarang masih cukup banget untuk target 500. Asalkan teman-teman itu benar-benar serius belajarnya gitu teman-teman. Jadi yang delta ini aman-aman aja gitu ya. Jadi jawabannya yang alfa.